Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Ya Robbal Alamin. Dalam sebuah negeri yang ramai dengan aktivitas manusia, di sudut sebuah jalanan di Sumedang, Jawa Barat, terjadilah sebuah peristiwa kecil, namun membawa dampak besar, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang polisi bertugas untuk menegakkan hukum dan menertibkan lalu lintas. Namanya Aibda Britnisal MD, dikenal bertubuh besar, sering terlihat sibuk menilang para pengendara. Tapi, pagi itu, dalam tugasnya yang tampak biasa, sebuah ujian dunia menghampiri. Di bawah panas matahari, di jalanan Cadas Pangeran, Aibda MD menghentikan sebuah sepeda motor. Dua orang pengendara tampak tergesa-gesa, mungkin terburu waktu, mungkin juga cemas. Saat proses tilang berlangsung, pengendara itu dengan ragu mengeluarkan uang pecahan Rp100.000 dari dalam tas. Ia menyodorkannya kepada sang polisi. Dan disitulah, tanpa banyak kata, Aibda MD menerima uang itu. Lalu, dengan tenang, menyelipkannya ke dalam buku tilangnya. Saudaraku, apa yang tampak kecil di mata manusia, sungguh bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, pungli adalah bagian dari risyuah, suap yang diharamkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Acar, Abu Daud, nomor 3580. Bayangkanlah, bukan hanya yang memberi, tetapi yang menerima, bahkan yang hanya menjadi perantara, semuanya mendapatkan laknat dari Allah. Apakah sebuah lembaran Rp100.000 layak ditukar dengan laknat dari Allah Azza wa Jalla? Video peristiwa itu tersebar luas. Dunia maya riuh. Nama Aibda MD muncul di berbagai berita. Malu, hinaan, dan hukuman dunia mulai menghampirinya. Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi Harsono, mengumumkan sanksi, penempatan khusus, dan pemeriksaan etik. Tak menutup kemungkinan demosi atau penurunan jabatan. Subhanallah. Inilah dunia. Apa yang kita sembunyikan di pojok jalan, Allah tampakkan di hadapan ribuan mata. Allah berfirman, dan janganlah kamu makan harta sebagian kamu atas sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan dosa. Padahal, kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 188. Jabatan adalah amanah. Polisi, pejabat, guru, pemimpin, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Atar Bukhari nomor 209 nomor 893 dan Muslim nomor 1829. Seorang polisi bukan hanya menjaga lalu lintas, ia menjaga amanah umat, menjaga keadilan, menjaga hak-hak manusia. Satu lembaran uang haram yang diterima dalam tugas adalah pengkhianatan atas semua amanah itu. Wahai penegak hukum, ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa kami angkat untuk mengurus suatu urusan, lalu ia menyembunyikan dari kami sehelai jarum pun tanpa izin kami, maka itu termasuk gulul pengkhianatan, dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan membawa apa yang ia sembunyikan. Bukhari Muslim nomor 1833. Gulul pengkhianatan kelak dibangkitkan membawa dosa yang menempel di tubuhnya. Bukankah itu mengerikan? Seorang Muslim seharusnya menjaga dirinya dari harta haram,
sekecil apapun. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih berhak atasnya. At-Tirmidzi. No. 614. Uang haram, walau hanya selembar kecil, akan menjadi bara di dalam tubuh manusia. Boleh jadi, Aibda MD menjalani hukuman dunia di Patsus, diturunkan pangkat, tapi yang jauh lebih berat menantinya di akhirat, kecuali ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tak bisa dihapus dengan taubat yang tulus. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. QS Az-Zumar 53. Wahai saudara-saudaraku, siapapun kita, apakah kita pemimpin, aparat, pengusaha, atau rakyat biasa, segeralah bertobat dari harta yang haram. Jangan menunggu ajal datang menjemput tanpa kesempatan untuk kembali. Harta haram tidak pernah membawa berkah. Ia justru menjadi api di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah daging yang tumbuh dari makanan haram itu masuk surga. Neraka lebih berhak atasnya. Ahmad, nomor 13.892. Hari itu, di jalanan kecil, Sumedang, seorang manusia tergelincir karena lembaran uang. Mungkin dunia hanya menganggap ini berita biasa, tetapi langit mencatatnya dalam kitab amal. Setiap tangan yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, kelak akan berbicara di hadapan Allah. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. QS Yasin 65. Semoga kita semua dijauhkan dari harta haram, diberi kekuatan untuk menjaga amanah, dan dimudahkan menuju jalan taubat sebelum terlambat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari cinta dunia yang berlebihan. Lindungilah kami dari harta haram, dari suap, dari pengkhianatan amanah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, hingga akhir hayat kami. Amin. Jika video ini membawa manfaat atau membuatmu merenung sejenak, jangan sungkan untuk like dan komen. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten yang menyejukkan hati, jangan lupa subscribe. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju kebaikan.